Kopinya mantap. Kalau kita melihat jumlah hakim dan besarnya jumlah uang yang disita oleh pihak kejaksaan maupun oleh KPK dari para hakim yang ditangkap karena menerima suap dalam kepengurusan perkara, sungguh membuat kita semua kaget dan terheran-heran. Seolah hukum ini telah menjadi sebuah entitas bisnis yang menggiurkan, dan profesi hakim tidak lagi menjadi profesi yang mewakili Tuhan memberikan rasa keadilan pada manusia di tataran kehidupan sekarang. Seharusnya hakim adalah manusia yang punya akhlak, punya adab, punya kejujuran ekstrim, dan punya ketakutan terhadap Tuhan yang ekstrim juga. Tetapi kita melihat sekarang bahwa hampir semua opini masyarakat berkesimpulan bahwa hukum bisa diatur asal ada hepeng alias uang. Itulah opini sekarang dan stigma yang berada di tengah masyarakat kita. Dan kalau kita melihat betapa banyaknya hakim yang telah ditangkap oleh penegak hukum dan besarnya jumlah uang yang ditemukan dan disita oleh penegak hukum dari para hakim tersebut, membuat kita geleng-geleng kepala. Dan pertanyaan pertama, apakah hanya mereka yang melakukan itu? Ataukah hanya mereka yang sedang apes ketahuan, yang lain sama saja? Tidak ada juga yang tahu. Tetapi stigma opini publik telah menyimpulkan bahwa di negara kita hukum bisa diperjualbelikan. Hukum menjadi seperti sebuah entitas bisnis yang menggiurkan. Hukum bisa diperalat untuk menghukum, merekayasa kriminalisasi, atau membiarkan hukum tidak berjalan. Semua tergantung uang. Hukum bisa dibekukan, bisa didiamkan, bisa dimatikan. Tidak menyentuh kejahatan asal ada uang. Hukum juga bisa dibuat menyentuh orang yang tidak bersalah sama sekali demi kepentingan tertentu. Yang penting ada uang dan ada kekuasaan. Hukum bisa diputuskan sesuka hakim secara subjektif karena kewenangan yang melekat pada dirinya. Dan sekarang ini menjadi masalah yang serius harus kita perhatikan di negara kita. Indonesia tidak akan pernah maju kalau hukumnya tidak pernah tegak menuju menghasilkan keadilan. Indonesia tidak akan pernah maju kalau penegakan hukumnya semua bisa diperjualbelikan. Ini menjadi problematik yang harus kita selesaikan dalam berbangsa dan bernegara. Hampir semua, setiap kampanye seorang calon presiden selalu menyatakan anti korupsi, akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu. Faktanya setelah menjabat omong kosong, semua bullshit. Jokowi menjanjikan dulu, waduh luar biasa janjinya. Faktanya di zaman Jokowi korupsi menggila. Prabowo menjanjikan hal yang sama, bahkan mengatakan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Kita akan lihat, benarkah Pak Prabowo akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, atau kini hanya sebuah lip service? Ataukah justru sebentar lagi para penguasa-penguasa di lingkaran Prabowo ini akan menjadi koruptor dan tidak dijamah oleh hukum? Kita tidak tahu. Tetapi ini adalah problema yang harus kita tuntaskan. Malu kita sebagai bangsa, sebagai sebuah negara, ketika bangsa ini dicap orang sebagai negara sampah, negara tempat sampah, yang busuk, yang jorok, yang kotor, karena penegakan hukumnya sesuai order, pesanan, dan uang. Seharusnya ini kepada yang para hakim yang mulia. Saya sedih mau bicara apa, tetapi saya mohon, cobalah. Membawa nama Tuhan itu tidak mudah. Membawa nama Tuhan itu bukan perkara hal-hal biasa. Membawa nama Tuhan itu mestinya kita menunjukkan ketakutan kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi sekarang, kita melihat bagaimana banyaknya putusan pengadilan yang membuat rasa keadilan publik tidak pernah terpenuhi. Dan ini sangat mencoreng kita sebagai sebuah bangsa. Saya berharap, betul-betul berharap kepada Pak Prabowo Subianto, Pak, jangan cuma bicara. Jangan cuma bicara, Pak. Kalau Bapak bisa tegakkan hukum di negara ini, program makan bergizi gratis,
adalah perkara mudah untuk dilakukan. Dan program-program Bapak yang lain, cita-cita Bapak yang lain, semua bisa dilakukan. Kalau saja korupsi betul-betul dibasmi, diberantas.